Pas giliran sama dia mau diupload, itu dia selalu nyari bestiality, selalu yang keluarnya. Maaf nih ya. Kenapa human animal? Ini baru aneh, maaf nih nyebutin merek, tapi aneh pasarnya dia begini emang keadaan kalau itu banyak lah ya. Pribadi ngomong kayak begini biar orang tahu aja, susah. Aneh juga susah. Pas dilihat masa jayanya itu ternyata di balik itu yang ente nggak tahu apa itu harus aneh publiskan, enggak. Kan pribadi kalau misalnya di sini ya udahlah, kalau misalnya pengen tahu kuat deh ente pas dia ada di ya kan ada ya apa namanya, mitis tuh kalau udah di atas itu kan anginnya tuh beda sama di bawah gitu kan. Bener. Apalagi dalam kamar beda lagi ya. Nah, dari tadi bestiality ya kan, mungkin kalau kita panjangin nggak bisa habis, kita bisa sampai seminggu bahas bestiality, gila. Nah, gue penasaran bestiality itu apa arti sebenarnya? Nah itu tuh dari tadi belum gue singgung malah. Nih. Bestiality itu apa sih itu aja? Gitu kan, gue lupa gue. Bisa ada yang dibilang filosofi ya. Dibilang ada filosofinya apa segala macam. Sebenarnya pengen tahu originalnya bestiality apa segala macam, ya ente di sini pas lah nanyanya ke aneh gitu. Nggak nanya yang di seberang sana, yang RT 16 gitu. Kasarnya. Jadi malu baru bapak lu. Nggak ada temen apa segala macam kan kayak gitu. Untuk dibilang apa? Pas ke temen pun untuk dibilang apa? Gua paling street, Pak. Ya, iyalah, itu lah gitu. Kocak lah ya. Iya, jadi itu aja, itu sebenarnya nasihat, bukan menghina begitu. Betul. Doang gitu loh. Nah, menarik tuh Bang, tadi lo cerita banyak. Tapi gue pengen balik lagi ke Bestial nih. Dulu Bestial juga pernah masa jayanya lah ya, ibaratnya 2000, mungkin 2008, 9, 10 waktu zaman gue akhir SMP, SMA tuh. Tuh lo pernah di masa apa ya? Ya puncak lah, masa emas. Itu apa sih yang lo rasakan gitu pas lagi lo jadi superstar? Caur bro. Caur gimana itu? Tapi emang ya ini mah belak-belakan ya. Nggak apa-apa. Pas di saat itu apa yang gua ya lo udah senengnya lah ya. Senengnya gitu. Senengnya tapi pas di masa jayanya itu ya. Kan mungkin orang banyak yang lihat senengnya gitu model. Wah lo jadi bintang nih, lo banyak diinin. Iyalah ya. Segala macam yang langsung ya. Karena lo punya nama tuh, punya nama besar. Iya. Emang diakuin kasarnya di sini yang kasar apa rupiah ya, ini ngomong jujur aja gitu ya. Ada sama sekali gue pengen kelihatan sombong apa sih? Karena di pertanyaan yang benar-benar harus gue jawab. Gue jujur nih. Kasarnya di sini yang rupiah tiba-tiba datang sendiri. Kasarnya yang kita enggak, ya biasanya ya pas-pasan lah. Alhamdulillah ada akhirnya dengan adanya rupiah yang lebih apa segala macam, bakal kontrol apa segala macam. Dan balik lagi ke saat itu kan aneh juga udah rumah tangga gitu. Apa segala macam. Susahnya kasarnya akhirnya apa? Coba nge-manajemen kehidupan gua di kelompok kecil dulu ya, rumah tangga. Tuh susahnya sebenarnya. Pemahaman gua sama bini, pemahaman gua sama anak apa segala macam. Untuk keluarnya baru dah ke teman apa segala macam. Dan untuk ke nakalannya itu mungkin levelnya lebih, dosisnya lebih naik dibanding masa-masa yang biasa-biasa aja ke masa itu gitu. Sorry, lo waktu itu nikah tahun berapa? 2011. Oh 2011, oke. Nikah. Asalnya jadi masa-masa jaya itu juga nggak semuanya dilihat. Orang mungkin dilihat ya, wah banyak acara, banyak panggung apa segala, banyak rilisan merchandise di mana-mana apa segala macam. Udah banyak gini-gini, ya begitulah. Wah band pensi, band apa segala macam. Wow, ondel-ondel. jadi gua ada yang bilang, maaf ini aja, gua ketemu sama Alay Error. Alay Error, MC terkemuka lah. Alay sama gua akrab, bukan berarti gua di sini nggak kenal. Gitu. Berani bawa Alay karena sampai sekarang pun gue masih saling ngormatin, dan bukan ngormatin doang, bukan berarti gue saling ngormatin. Tapi kalau ketemu Alay, entar dah kita lihat. Nah Alay itu pertama kali ketemu gue di Bulungan, acara Jakarta Head Voltage. Itu kan kalau seenggaknya dulu ya, zaman gue nggak tahu gue sekarang. Dulu kalau udah main ke Bulungan kayaknya udah di Bulungan acara gede. Itu udah nusuk jantung lah, udah di jantungnya Jakarta. Gigs besar lah pokoknya kalau di Bulungan tuh. Wakilin di situ gitu kalau udah kan. di Bulungan udah kacau Nah di situ ketemu Alera sampai dia bilang, pas ketemu Ani itu langsung ngomong, wah
Wah, bang sini bang ngobrol gini. Dia sambil teriak-teriak itu, gila lu udah ngalahin rekornya apa JKT apa? 48. Iya JKT. Karena apa? Lu lebih di jadwal main lu nih lebih sering kelihatan di Pamflet gitu di medsos gitu apa segala macam dibanding si JKT. Ya itu bercandaan pokoknya ya. Gitu. Akhirnya gue pribadi ya itu mungkin udah dilihat dari luarnya, tapi untuk dalamnya gue orang tuh nge-manajemen rumah tangga apa segala macam dari masing-masing personil. Akhirnya dari situ kayak drummernya keluar duluan, sisaannya sendiri apa segala macam. Akhirnya ya masa jayanya alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Bloods sampai 1 tahun si bestiality-nya sama si Bloods, untuk apalagi untuk aneh pribadi gitu. Ya biar bagaimanapun Bloods pernah berbagi rezeki sama aneh, ya aneh nggak mau apa kasarnya di sini nggak mau munafik, tetap aneh makasih sama mereka gitu. Setahun ada kontrak full untuk aneh pribadi, ada kontrak buat bandnya. Abang jadi brand ambasadornya, terus bandnya jadi apa sponsornya lah ya, Bloods dari sponsorin labelin ini kan. Di Bloods daerah Bekasi sampai di situ akhirnya mereka pun support latihan studio apa segala macam sampai cukur apalah pokoknya apa keperluan bestiality itu di servis lah sama mereka lah ya. Ini sama 1 tahun itu berjalan si Bloods sampai segala macam. Itulah perjalanan si bestial. Kalau untuk yang negatifnya musik keras apa segala macam sama seperti cuma beda apa ya, mereka mungkin bintang ya kayak model pernah ada rocker kayak Hari Mukti, Ahmad Albar, Ian Anton apa segala. Mereka cuma bedanya sama si bestial ini cuma bedanya apa? Bestialnya underground, mereka lebih ke selebritis, lebih ke artis yang benar-benar rockstar beneran gitu. Kalau si bestialnya, tapi sebenarnya ceritanya itu hampir sama ya. Gemerlapnya itu kayak gimana? Gemerlapnya di kiri kanan wangi-wangian. Iya gitulah. Ya namanya juga rockstar tapi di di ranah underground pasti banyak lah yang nempel gitu ya. Akhirnya pulang dengan cara gimana nemuin rumah tangga, nemuin yang sah itu kita harus gimana. Itu banyak lah ya. Pribadi ngomong kayak begini biar orang tahu aja susah, aneh juga susah. Pas dilihat masa jayanya itu ternyata di balik itu yang ente nggak tahu apa itu harus aneh publiskan enggak. Kan pribadi kalau misalnya di sini ya udahlah kalau misalnya pengen tahu udah sekalian biar gitu pada tahu lah ya, biar nggak usah dijelasin satu-satu lagi. Alhamdulillah aneh doain semua pada ngerasain masa jayanya biar mereka pas amin inget lah, oh berarti emang begini ya, kuat-kuat deh ente pas dia ada di ya kan ada ya apa namanya puitis tuh kalau udah di atas itu kan anginnya tuh beda sama di bawah gitu kan. Bener. Apalagi dalam kamar beda lagi ya. Nah, dari tadi bestiality ya kan, mungkin kalau kita panjangin nggak bisa habis gitu, bisa sampai seminggu bahas bestiality gila. Nah, gue penasaran bestiality itu apa arti sebenarnya? Nah itu tuh dari tadi belum gue singgung malah. Nih. Bestiality itu apa sih itu aja? Gue lupa gue. Bisa ada yang dibilang filosofi ya. Dibilang ada filosofinya apa segala macam. Sebenarnya ada sisi manusia kebuasan tapi dalam hal positif nih. Makanya kalau kita klik bestiality, tulis di YouTube apa di Google, pasti keluarnya yang agak-agak jorok. Karena emang awalnya si bestiality ini kalimatnya B-E-A-S, jadi bis binatang, binatang buas, gitu kasarnya. Jadi si bestiality bentuknya itu, tapi maksudnya si bestiality ini buas di musik loh, buas pas saat gua performance loh kasarnya gitu bestiality-nya. Tapi namanya saat itu perform bawa pertama kali nama bestiality itu di Universitas Muhammadiyah, Dr. Hamka. Ini pertama kali. Di Limonya yang kimia ya. Tempat itu ya. Iya. Kampus ya, pensi kampus ya berarti ya. Iya, pensi kampus agama nyong. Kampus agama Hamka. Gitarisnya bestial. Daerah sana Limo, kampus kimianya. Radio dalam iya. Siapa? Bestialnya itu gitarisnya 2 sama drummernya itu
macan kampusnya Wangka. Kalau untuk masalah ngelihat untuk masalah ranah agama, alhamdulillah gitu. Nggak bisa. Alhamdulillah sedikit-sedikit mah tahu lah. Karena sholat 5 kali sehari itu tahu lah gitu karena mereka. Gue ngeliatnya unik loh ya. Secara makna gitu kan sesuatu yang buas lah ya kan. Binatang kayak tumbuhan kayak apalah gitu kan, yang penting buas gitu. Tapi perform pertamanya di tempat agama. Di tempat agama malah ya. Itu didis, maksudnya di apa di blok ya apa di blok gitu lah, di blokade sama dosen. Oh nggak boleh nih. Dosen yang ngerti feel apa begitulah artinya itu makna itunya langsung gue bilang dia lagi ngajar tiba-tiba dia stop ngajarnya nih dosen di mata kuliahnya, dia stop ngajar keluar langsung disuruh tuh iya berhentiin band yang mana tadi yang namanya ini apa Bestial ya. Ini Bestial. Ternyata kamu ini kan. Wah gila. Akhirnya di situlah A-nya dihilangin. Best. Baik gitu, baik. Iya gitu. Makanya gue bilang langsung unik tuh kayak kalau menurut gue bertolak belakang dong. Ini paradoks lah bahasanya lu. Kalau misalnya dibilang bestiality filosofinya pas sekarang misal mau dipakai itu sih benar udah nggak begitu penting ya. Tapi kalau misalnya emang mau ditarik pengen tahu originalnya bestiality apa segala macam, ya ente di sini pas lah nanyanya ke aneh gitu, nggak nanya yang di seberang sana yang RT 16 gitu. Kasarnya. jadi mereka mah benar-benar kalau misalnya dibacain nggak bakalan tahu gitu sebenarnya apa sejarahnya dan sampai diberhentiin dosen banyak loh berarti ya. Mereka mungkin anak lorok ya. Tapi total sampai sekarang berapa lagu sih yang total yang benar-benar jelas ada ya apa datanya gitu ya. Karena kalau kompilasi itu banyak lah ya. Cuma Anda tahu label-labelnya. 8 lagu dari album pertama. Oke, 8. 6 lagu dari share gratis buat promo kemarin sebelum album kedua. 14. 13 lagu dari album ini yang kemarin 27 tuh. Ya itu segitu. 27-an. Berarti banyak ya perjalanan. Ya sampai rockstar segala macam. Bonusin lebih dikit. Betul. Bonusan tuh kalau bikin baju biasa. Nah, udah banyak tuh lo perjalanan segala macam. Itu sampai waktu itu lo pernah inget gak apa namanya? Setahu gue tuh masih 2000. Gue masih denger Bestial tuh 2016 sih terakhir. Nah, itu dari situ gimana tuh waktu itu? Sebenarnya 2016 itu terakhir perjalanan aneh ya. Oke. Sebenarnya Aneh pribadi, karena Bestial kalau Aneh pribadi sampai hari ini sebenarnya sampai hari ini pun kita ngomong di Tanjung Priok nih ya, Tanjung Priok kita ya di Cibandeng ya, coba badak di kafe ini boleh nggak? Boleh. Apa namanya Teras Praja di Cibandeng ya kan? Bro, kalau orang yang bukan Jalan D. Nih ini di Praja nih main-main kemari. Kalau misalnya orang juga yang di sini di luar dari Tanjung Priok, ente pengen tahu nih belakang Aneh nih. Pelabuhan. Langsung Priok ya view-nya, vibe-nya langsung Priok. Priok Pride jadi ya. Yang bukan Tanjung Priok, yang benar-benar bukan Tanjung Priok, jangan bilang-bilang dari Tanjung Priok. Iya benar. Pride lah sama keadaan sama lu dari mana apa segala macem gitu. Maaf bro gitu, maaf gitu. Itu biasanya itu. Kalau kita di sini emang ya semua Priok apa segala macam. Terus ke Bestialnya itu 2016 tuh gue baru dengar. 2016 Aneh keluar karena Aneh pikir Bestial itu bukan punya Aneh, tapi punya yang saat itu ada di situ gitu. Tapi Aneh keluar itu sebenarnya kalau misalnya ngobrol pribadi hal apa segala macam untuk urusan rupiah, untuk urusan angka, untuk urusan berapa banyak nol ya kasarnya, itu nomor yang keberapa lah kasarnya. Tapi Aneh pribadi itu sebenarnya dari Bestiality ini sebelum ke streetnya gitu, ke ruang lingkup kekeluarganya, pas di situ udah kayak tai. Oke. Udah bobrok lah bahasanya itu kalau sekarang. Iya terserah nih ya kasarnya nggak apa-apa. Tersinggung dor-doran gitu kan, maksudnya dor-doran ngobrol aja lah begini gitu kasarnya. Yang Aneh rasain di situ udah kayak gak enak gitu. Ya udah nggak nyaman lah ya kalau di tempat tuh kayak wah gua nggak nyaman. Karena saat itu Aneh ngundurin diri. Sebenarnya kalau pengen tahu, Aneh pulang dari perform terakhir, Aneh jungkir balik bro. Kenapa tuh bang? Di Sukapura. Kenapa emang? Karena di sini kan bareng sama Etukil nih, bareng sama Adit, sama Rere nih, Etukil nih saat itu. Dan anak-anak juga rame, underdog apa segala macam. Karena perform bareng di Bekasi, mereka cuma beda tempat, pulangnya bareng. Oke. Hujan, mereka mabuk. Ada lobang, dihantem lah. Aneh jungkir balik tuh naik motor bertiga sama Etukil ini benar-benar komplit nih Etukil di situ. Jatuh jungkir balik pecah nih kaki Aneh.
kita aneh dengkul nih dasarnya saat itu. Udahlah aneh apa segala macam selama 3 hari aneh tunggu gitu. Ya biar bagaimanapun masa ya keluarga besar aneh pulang habis performa sama si Bestial. Tapi 3 hari ini nggak ada dari Bestialnya yang sama sekali. Yang ngejenguk lo ya. Keadaannya. Nanya lah minimal nanya gitu. Nah iya gitu doang. Pas akhirnya aneh pribadi sampai aneh yang saat itu kayaknya SMS apa gitu karena aneh dari dulu jarang punya Android gitu karena miskin terus Rockstar sering Android ini lebih berharga ya kan di barter gitu jadi betul. Jarang saat itu ya kayak begitulah pasar jadi aneh jarang punya Android lebih bagus punya handphone Nokia. Oke yang SMS telepon aja ya sesuai fungsinya. Benar jadi pas giliran mau di barter handphone apaan sih bang? Oke ya kan bilang oke jadi juga nggak laku lah pasarnya itu aneh SMS. Aneh yang sendiri bilang karena nggak ada teguran nggak ada kira apa aneh sendiri bilang ngerinya mereka nggak ada yang tahu. Aneh kasih kabar bro gua kemarin jatuh lu terbalik apa segala macam ente pengen tahu jawabannya. Iya kayak ini kita bertiga nih gua bilang ke ente nih gua jatuh lu kemarin bro pas segala macam pecah gua nggak bisa jalan gini. Iya gua tahu dari Ben Aryan gitu. Iya jadi kasarnya di sini lu udah tahu tapi lu benar-benar sama sekali nggak nanya. Lu nggak ada nanyain atau Bang Yun jatuh bukan yang ngomongin tadi perhatiin ya tapi namanya di situ kita respect lah sebagai teman ya sebagai keluarga dalamnya Bestial. Ente nggak yang kasarnya di sini nggak yang serius lu jatuh lu nggak bilang sama gua emang lu nggak tahu gitu gua juga udah telepon sangganya malah udahlah nggak usah telepon lagi datang yuk ke rumahnya benar gimana keadaannya tuh aneh ngomong nggak begitu iya aneh udah tahu kok dari si A udah kayak begitu doang sampai itu biasa lah responnya. Akhirnya aneh apa yang udah gila udah aneh dari situ langsung nggak langsung ya tapi berapa jam berapa kayak mikir setelah dulu gila apa segala macam karena orang yang jawab gitu aneh tahu dia bro semuanya lah yang sekarang kasarnya yang udah ya semuanya lah kalau misalnya mau dibacain apa segala makanya aneh nggak pernah takut untuk kalau mau klarifikasi mau apa segala macam gitu duduk bareng sama gua ayo gitu. Kalau tapi di ranahnya Bestial kalau di luar dari Bestial dengan ente yang sekarang terlalu wangi-wangian sekarang ente ya itu mau dijual di luar ini aneh gitu kan di dalam Bestialnya aja gitu. Betul. Ntar kita omongin aja gitu kan kasarnya gedor-gedoran juga. Ini mereka tiba-tiba ngomong itu ya udah aneh ngundurin diri. Gue cabut pengen tahu jawabannya. Terus merespon mereka gimana? 3 huruf. Gimana tuh? Iya. Oke. Nah orang ini yang kasar aneh pernah nanyain ke orang gitu apa rasanya sih lu gue tarik untuk jadi hampir aja keceplosan lu tarik lu tarik jadi personil kambingnya aja lu tarik jadi personilnya Bestial apa sih rasanya wallah ini ya dari 10 band hardcore dunia yang gua seneng salah satunya itu Bestiality. Lu bisa tahu jawaban gua kayak apa Bakwin pas lu tanyain gimana jadi personilnya Bestial pasti lu tahu jawabannya tanpa harus gua ngomong gini senengnya. Soalnya apa di antara 10 band hardcore di dunia salah satunya Bestial. Satu. Terus yang satunya lagi ya aneh tahu lah di situ apa segala macem. Dan sampai aneh keluar nggak ada benar-benar datang yang resmi lu keluar apa segala macem. Tiba-tiba aneh tahu udah bukan urusan aneh lah. Adanya Lasau itu ada yang bawa kabar pembubaran, ada yang bawa kabar juga ke aneh ganti nama. Oke. Aneh dua-duanya nggak percaya. Oke. Oh baru kabar-kabar burung lah ya. Oke. Ini kita ke arah situ lah ya. Siap. Maksudnya, karena abis itu kan aneh istirahat lah, baru kehidupan aneh yang ngalor hidup. Oke. Karena di situ aneh coba untuk nggak percaya, tapi selama itu aneh ke Rit Dog. Oke. Coba karena vokalnya Rit Dog itu gitar si Rit Dog pengen aneh untuk vokalin. Saya bantuin Rit Dog untuk vokal karena di situ teman aneh yang vokalnya Rit Dog ini Ago mungkin kayak sibukannya udah lebih banyak dari apa segala macam punya usaha. Ago kan nggak bisa ngebagi waktu. Jadi aneh suruh bantu. Ya udah atas obrolan lah sama Agonya juga sama vokalis sama apa segala macam ada obrolan. Di situ drummernya si Rit Dog ini masih Bestial masih yang loyal masih yang bang gua masih ini nih sama lu. Belilah sweater punya hoodie limit yang aneh sendiri ngeluarin aneh pribadi gitu ngeluarin pakai modal sendiri aneh bikin dia merasa bangga bahwa ini keluaran benar-benar official personil dan setelah vokalisnya ini habis nih sweater hoodie ini si vokalisnya langsung nggak ada di Bestial jadi dia pengen pakai motor trail
dia foto di trailnya ini, diupload lah di Instagramnya si Bestial. Oke. Pas giliran sama dia mau diupload, itu dia selalu nyari Bestiality, selalu yang keluarnya maaf nih ya, kenapa Humanimal. Ini baru aneh, maaf nih nyebutin merek, tapi aneh pasarnya biar begini emang keadaan kalau emang pengen ngobrol jujur gitu. Di situ kenapa Humanimal gitu. Jadi ya mereka pada nanya lah kan, aneh pun nggak tahu gitu. Aneh pribadi apa segala macam, karena aneh nggak ngurus-ngurusin yang kayak begitu. Gitu. Beneran bang, sampai berapa kali aneh gini-gini apa segala macam. Makanya jadi kalau misalnya dari pihak yang aneh sebutin mereknya tadi merasa nggak ini apa segala macam, aneh bisa kok manggil orang-orangnya. Gitu. Masa lu manggil orang kayak si drummer Ridok. Apa ya keadaan saat itu pas lu masuk ke si Instagramnya si Bestial, terus yang lu buka ternyata lu udah masuk, udah jelas lu tulis itu Bestial, kenapa kok namanya lain? Berarti kan aneh di situ asumsi aneh sendiri ya. Aneh berpikiran bahwa bener berarti dong ini lu rubah nama. Kenapa? Si Bestialnya ini Instagramnya lu rubah namanya doang. Oh my god. Gitu loh kasarnya. Oke. Dan sampai kemari aneh lihat pun apa segala macam, aneh nggak pernah nanyain bro. Dan aneh pun sampai sekarang udah ikhlas, tapi kemarin selalu dipertanyakan. Banyak orang yang nanya-nanya. Yang masih kira sama Bestial, masih ini sama Priuknya, dia bilang apa namanya si Bestialnya masih ada di Spotify, masih ada di Google iTunes, apa di penjualan secara digital. Bang, lu dapat berapa dari penjualan gini? Wallahi dari aneh itu cuma nerima amplop surat dari pihak-pihak yang ngejual secara digital. Aneh masih ingat di situ yang aneh lihat itu Spotify. iTunes ya juga, iTunes. Itu yang masih aneh hafal. Sama apa? Sama nomor pembayaran royalti penjualan secara digital. Banknya aneh hafal, nomor rekeningnya aneh nggak hafal, tapi atas nama nomor rekeningnya sampai sekarang aneh hafal. Itulah larinya ke situ. Kalau aneh pribadi sampai hari ini untuk makan kasarnya dari hasil aneh sendiri di penjualan digital, wallahi 100 perak pun. Nah bang, coba lu spill dong, maksudnya kasih tahu gitu nominal yang lo terima tuh di amplop itu ya, bukan nominal uangnya ya. Tulisan nominal yang di amplop itu tuh berapa sih? Nggak ada. Oh nggak ada. Cuma begini bahasanya, kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua, mungkin pihak penjual dan pihak band ya. Mungkin di sini pembayaran royalti penjualan digital di sini dibayar secara transfer ke rekening BCA atas nama yang merasa aja. Yang tertera di amplop itu lah ya. Terima, iya. Kalau aneh sebutin personal itu bro, kasihan gitu. Benar. Ya bagi merasa terima aja lah ya. Kalau aneh gini bukan mau apa segala macam, aneh mah cuma biar jelas semuanya. Betul. Itu kan kasarnya. Ya kasihan sama para yang masih aware sama Bestialnya. Iya, karena dari kemarin yang datang ke rumah kayak alhamdulillah ya, seniornya dari Jakarta lah, bukan Priok. Itu pun pertanyaannya hampir sama seperti ini. Dan aneh bukan karena bukan karena atas dasar aneh sakit hati terus kayak begini gitu. Malah aneh untuk jalanin Bestial yang sekarang ini coba untuk hilangin rasa kecewa, hilangin rasa apa, gua nggak dendam sama lu segala macam. Tapi gua untuk jalan ke depannya, ya seenggak-enggaknya yang di belakang orang pengen tahu harus gua jelasin dulu lah. Benar. Itulah dasarnya. Soalnya ada yang bilang Bestiality pertama, Bestiality kedua. Di sana nyebut Priok apa segala macam. Makanya gua bilang Bestiality Priok, Bestiality Bekasi ya. Dua. Tadi kan lo bilang sempet tuh Bekasi ya. Ini bukan nyebutin daerah Bekasinya ya, tapi karena keadaan mereka domisilinya ya. Kalau sekarang si Priok pribadi, aneh perwakilan respect sama Bekasi semuanya. Karya aneh kenal Radung nggak, kenal sama United Smoker, kenal sama Bekasi Fans Family apa segala macam. Jadi ini nggak nyangkut sama sekali ke situ. Kayak Blood saja, Mas Gia itu kayak Bloodnya di Bekasi pernah bantu aneh sama sekali nggak nyangkut ke situ gitu. Maksudnya ini domisili yang tadi merek disebutin adanya di Bekasi ya. Jadi biar jelas bahwa originalnya Priok, pengennya si Bestialnya itu benar-benar Priok tanpa harus ada nuansa Bekasi apa segala macem gitu. Ya sekarang lah si Bestialnya ini gitu. Jadi semuanya itu aneh jelasin, penjelasan mungkin kalau dilihat apa yang kusut lah dibenerin lagi, begini loh keadaannya sebenarnya.
Gitu. Jadi buat nyerang personal apa segala macam, pembunuhan karakter apa segala nggak ada gitu. Oke, Cuma iya, kasarnya benar-benar. begini emang keadaannya pas 6 tahun ada yang nggak ada. Misalnya dibilang, wah lu tetap aja masih makan duit dari karya lu karena ada penjualan digital. Ya kan misalnya orang berasumsi kayak begitu. Betul. Gue bisa di sini ngejelasin bahwa gue nggak sama sekali seperak pun dari penjualan digital. Gue nggak tahu. Udah kali 6 tahun. Katanya sekarang masih ada katanya gitu ya. Ya itu kemana aneh nggak tahu larinya betul. gitu. Aneh cuma bilang alhamdulillah selama 6 tahun ini aneh ancur-ancuran, aneh nganggur apa segala macem. Alhamdulillah masih bisa ngasih ngempan orang gitu, sampai orang ini bisa main band lagi gitu. Masih ada tetap main band karena apa? Karena nggak lapar nggak apa. Itu bangganya aneh. Gua pengangguran, tapi gue masih bisa ngasih makan orang lain. Ya, Betul. alhamdulillah gitu kasarnya. Menarik tuh. Nah waktu itu kalau boleh tahu yang kali kan lo bilang bestiality tiba-tiba jadi human animal tuh, itu pas tahun berapa tuh bang? Di Lasau-nya itu 2016 kayaknya. 2016 juga berarti ya. Jadi perjalanan turnya Bestial itu ada berapa kota tanpa aneh kan? Oke. Itu sorry, bawa nama bestial apa human animal? Bestial. Bestial. Saat itu juga apa ya? Banyaklah dari pihak-pihak di luar Tanjung Priuknya sebenarnya. Ada yang minta untuk ngelanjutin mikrofonannya apa segala macam di sini biar aneh jawab karena dia nginbokannya itu di Facebook ya, nggak ada sama sekali, dia nggak ada jawaban gitu permintaan dia apa segala macam. Maaf nih bro ya, aneh jawab di sini karena apa? Ente harus paham nih mikrofonnya si Bestiality ini harus bener-bener dipegang sama orang Tanjung Priuk gitu. Karena marwahnya emang dari awal nah Tanjung Priuk karena ya. apa? Pas lu megang di situ, lu cerita kayak yang lagi tur ini album keduanya Bestiality itu ada lagu yang Dark Block yang di situ ada lirik yang show your respect, this is Priuk City. Kalau lu bukan orang Priuk, maaf malah lu yang malu ntar di atas panggung. Lu palsu amat, lu bukan orang Tanjung Priuk, lu nggak tahu apa-apa. Terus hard crew, terus hard crew from hard residence di situ cerita aneh kasarnya di sini mau nongkrong, aneh kerja, buka toko, itu jalanan yang aneh lewat kasar rumah aneh lewat prostitusi ya, Malang. Dan di sini ada pela-pela apa segala macam. Nah, lu terus di sini bukan orang Priuk mau nyuarin kayak begitu. Jelasin aja nggak tahu hawa Priuk ya. Dan Rama dan misalnya pela-pela lu lihat situ kan pagi itu nggak ada gedungnya. Kok tiba-tiba itu kan sudah lu bisa nggak kalau orang ada nanya kayak begitu nggak bisa. Jadi gua maaf di sini nggak ngasih lu, cuma masih jalan buat lu selamat aja dah. Selamatnya maksudnya kalau ditanyain orang lu nggak bakalan tahu apa-apa. Itu loh kasihan si Bestiality-nya. Jadi kenapa lu nggak di sini cuma ngasih nasihat doang, bang? Aturan si A bang, aturan si B bang, baru vokalin si Priuk kan mereka juga MC juga. Saat itu pun rapper Priuk banyak. Gua nggak nutup mungkin sampai 5 orang ada di situ pun, malah gua seneng gitu. Tapi nggak ada, dan gue pribadi nggak mau ikut terlalu dalam lagi ke Bestial karena gue tetap nempatin diri. Gue udah ngambil keputusan keluar, tapi jangan sampai lu bubarin karena di situ ada kan bukan gue doang. Banyak lah ya yang dan gue lihat ada duit walaupun kemarin gue sempat hilap, gue agak korup di Bestial apa segala macam. Ya gue kan gue serahin official makanya bukan ke gue gitu loh. Nih pegang di official karena apa? Gue pribadi nggak percaya sama diri gue sendiri, apalagi untuk hal-hal angka. Gue takut gitu kasarnya. Jadi biar bener nih si Bestialnya untuk album ini. Bang Ewin itu siapa? Ayolah pegang nih siapa yang bener. Itulah man apa kasarnya ceritanya di situ. Gitu loh. Jadi banyak lah alasan yang nggak aneh jawab saat itu. Yang mulai sekarang Bestialnya new size, ya aneh jawabin gitu kasarnya. Apa pertanyaannya masih gantung. Nah, Bang, lu ngasih nasihat ke gua, lu ngasih saran. Gimana kalau si A jadi vokal Bang? Gimana kalau si B? Gua nggak bakalan ngeliat background belakang lu itu dari mana karena yang gue lihat apa ya omongan lu bermanfaat, benar. nasihat gitu kan. Tiba-tiba lu datang ke sini kan gue lihat ambisi kemana nih tujuan lu nih sampai yang kasar ini banget. Oh gitu. Jadi kayak pengen banget gitu gencar, ya gitu tapi lo belum masih pertimbangin lah belum gitu. Enggak, gue pertimbangin sama sekali, malah nggak gue jawab. Malah nggak direspon lah ya malam ini gitu. Dan alhamdulillah pun maksudnya itu masalah yang itu ya, untuk masalah kebaikan apa segala macam. Pas aneh di dalam ini orang ya bantu aneh buat makan apa segala ada. Oh gitu. Baik lah ya. Iya, secara tapi ini untuk personal. hal yang kemarin aneh apa gak segala macam gak jawab apa segala macam, cuma pengen ngasih tahu bahwa begini loh alasan gua kenapa gak jawab apa segala macam, karena dari apa yang gua tahu gitu kasarnya, apa yang gua dapat dari apa yang gua jalanin ini. Mikrofon ini kalau emang movement
hati-hati gitu Oke, kasarnya oke. gitu. Karena gua ngewakilin kota gua. Benar. Lu takut lah kasarnya, hati-hati lah lu ngebawa. Takutnya salah, gua kasih nih ke dia. Salah dia bersikap apa segala macam di luar kota apa segala macam. Yang ini kenapa? Tanjung Priok atas dasar apa? Gua jembatannya. Iya benar. Kan begitu. Iya. Makanya kan kalau posisi vokalis ini kan frontman banget ya, maksudnya dan dikenal sebagai ini. Nah, tapi kalau waktu itu rekomendasi dari lo sendiri siapa sih, Bang? Kan lo nggak ngerespon dia nih. Rekomendasi dari lo tuh siapa sih, atau ada kriteria nggak nih dari harus Priok gitu? Priok All Star itu. Priok All Star ya. Jadi di dalam situ aneh, maaf kalau misalnya nggak nyampe keluar gitu. Iya. Emang bener banyak vokalis bagus gitu. Benar. Semua malah Tanjung Priok. Tapi di sini kan yang bisa aneh tahu luar dalamnya nih benar. Susah senangnya Benar. dan bukan merasa merintah. Itu Priok All Star itu ada Etukil, ada Nortalota, ada Underdog gitu. Mereka orang-orang yang berkualitas gitu kasarnya di lingkungan aneh, di lingkaran aneh saat itu gitu. Itu yang Anda sebenarnya pengen dari mereka, yang kasarnya di antara, kalau misalnya nggak bisa ngajak semua, di antara orang-orang itu. Benar. Gitu kasarnya. Oh, berarti nih ya yang memang lo udah pertimbangin lah, dan lo ukur nih orang mampu dan memang secara domisili di Priok lah ya. Dan yang paling kemarin penting kan ada lagu Priok Total Hardcore. Misalnya mereka kan, tapi tetap paksain mereka pakai vokalis yang dari Bekasi. Akhirnya ya bro kan, ya, pas bawain lagu Priok Total Hardcore, apa iya Priok Total Hardcore-nya sama mereka nggak dibawain, kan jadi lucu. Benar. Kasarnya dari Bekasi. Nah itu loh, kalau misalnya ada perwakilan dari Priok 1 untuk gantiin aneh, itu masih terus berlanjut gitu Prioknya. Tapi kan aneh nggak tahu isi otak orang-orang labil kan aneh nggak tahu. Makanya kan aneh bilang selalu jangan di tengah-tengah, mau manusia apa mau binatang. Kan kayak begitu di sini. Nah, waktu itu pas Bestial setelah lu cabut itu masih semuanya orang Priok, atau memang ada orang Priok sebagian, atau sama sekali nggak ada? Udah nggak ada sama sekali. Wah, gimana bisa gitu, Bang? Makanya akhirnya ya kalau aneh lihat sebagai orang luar, karena udah di situ dilihat bahwa mereka udah bingung untuk pertanggungjawabannya. Akhirnya dibuatlah Lasau gitu. Dan Lasau itu katanya dengan tetap jadi dengan tutup kuping kiri kanan, nasihat kiri kanan yang sebenarnya lu nggak bisa bang ngebubarin ini. Lu nggak bisa ini jadi show terakhir mereka. Karena apa? Yang bisa ngebubarin Bestiality ya orang-orang Priok. Itu berjadi kalau misalnya emang ini harus nggak ada, lu punya band lagi, silakan, tapi ini jangan dibubarin. Nggak punya kewenangan lah mereka ya, nggak punya kewenangan gitu. Biarin kasarnya gantung lah mereka beristirahat mau apa segala macam, silakan. Itu sebenarnya poinnya gitu di sini, yang apa yang kita obrolin untuk ruang tim ya kasarnya Bestial. Dan kan dari tadi kita nggak ngobrol personal nih, kasarnya semuanya bestial gitu kasarnya. Kalau untuk personal itu kan aneh pribadi, ngewakilin aneh pribadi, nggak ada yang namanya benci apa begini, nggak ada gitu. Ini pun bukan sekedar benci, tapi cuma kasarnya balik lagi ke ranah hardcore tuh lelaki begini ada tanggung jawab apa segala macam. Gua di sini bertanggung jawabin. Gua pribadi tadi gua bilang, kalau misalnya kemarin pas gua terlalu hilap sama duit, gua korup, gua bilang kasarnya terbuka lah ya. Iya, sama karena teman-teman. Kalau gua pribadi tahu Tanjung Priok ya, nggak terlalu kaget sama ngelihat lelaki itu nakal sedikit apa segala macam. Kalau Tanjung Prioknya ya nggak terlalu kaget. Kalau mereka kaget ya wajar gitu. Kok cowok Badung kok cowok pakai androk kan gitu, itu baru kaget kita. Kalau cowok Badung mah ngapain kaget, biasa aja. Nah kalau Tanjung Priok udah biasa. Aduh, itu udah hal lumrah lah ya. Nah ini loh, kok ini pakai lipstick gitu kayak vokalisnya. Enggak gitu, cuma pantasnya mungkin. Berarti itu Bang ya kondisinya tuh Lasau itu 2016-17 waktu itu. 2016 itu ada kok di YouTube deh. Ngerinya gua salah ya. Ya ntar coba di cross check lagi kali ya. Oh berarti itu ya. Tapi sejauh ini Bang ya lu pernah masa transisi dan ada permasalahan lah. Dan waktu itu Bestial dipegang bukan sama orang Priok gitu, yang memang cikal bakal dari Priok tapi dari daerah lain. Nah dari sempat ada ya semacam respon yang negatif atau penolakan gak sih dari lu dan juga teman-teman dari Priok yang memang sudah membesarkan? Iya. Kalau dari ini pribadi selama ngejalanin di sana, aneh udah hitungannya di situ kerja. Benar-benar. Karena udah ada official apa segala macam, udah nggak bisa aneh bilang lagi. Ya inilah undergroundnya si Bestiality, walaupun udah ranah dari situlah mulai kusutnya ranahnya di
zona priuknya pribadi ada salah pengertiannya di situ gitu. Sedangkan aneh pribadi di situ udah punya anak lagi, anak-anaknya masih kecil, butuh biaya dan punya rumah tangga. Jadi aneh pribadi jangan ngotak-ngotik pendaringan gua gitu. Itu mempertahanin bestial sebenarnya mempertahanin pendaringan sebenarnya pas saat itu gitu loh, bukan yang kasarnya oh lu kok amat ya segala macam. Bukan bro, ini sekarang gua kerja, gua bolak-balik Bekasi, Tanjung Priuk, Bekasi, Tanjung Priuk, itu pas lagi rawan-rawannya begal, jalan cacing apa segala macam. Malam Jumat gua 1:30 jam 2 Alek tuh tanya lah, Alek underdog tuh tanya. Gua sering nemenin gua apa segala macam dengan keadaan pun pulang gak pernah sadar saat itu. Itu gua masih terus karena apa? Di situ gua pikir gua nyari duit walaupun kasarnya ada ya namanya kita nongkrong ngepang, street apa segala macam, ya minum-minum apa segala macam dikit ada lah kasarnya begitu. Tapi pas aneh pertahanin buat di situ yang pertahanin idealis aneh buat apa? Buat pendaringan biar gua punya anak punya bini, masih bisa ada nafkah dari gua keluar ke sana nggak cuma senang-senang main musik doang gitu kasarnya. Kalau emang di underground nggak boleh nyari duit, nggak boleh gua ngasih umpan dari apa yang gua bisa di underground apa segala macam. Makanya kan aneh bilang di Bestiality di albumnya ada tulisan apa lagu di situ deklarasinya aneh lah kasarnya. Judulnya Freeman. Di situ ya gua ya udahlah, gua jadi orang bebas gitu. Kenapa pas ada gua bilang gua jadi orang bebas masih tetap disangkut-sangkutin komunitas gitu loh. Jadi itu sempat ya sampai sekarang mungkin kekat ya dari berhentinya gua apa segala macam. Nah, 6 tahun itu apa segala macam. Di sini pribadi dengan adanya Bestial yang sekarang apa segala macam, balik lagi ke gua jelasin bahwa kalau untuk Bestialnya tetap pride Priuk gitu, ngewakilin Priuk dari manapun sisi manapun gitu doang gitu. Jadi kalau misalnya urusan ngampanya perut apa segala macam urusan pendaringan ya kalau diributin semua orang tua lah kasarnya, apalagi orang yang udah rumah tangga kasarnya, kita yang nyari nafkah terus di kotak-kotik tempat kerja kita biar kita nggak ada kerjaan apa segala macam. Wah, hal yang wajar lah untuk pertahanin di situ karena apa? Nyari kerja susah, terus gue di sini dari apa yang gue bisa, dari karya yang gue bisa terus ngasilin duit. Kok gue salah sih bro? Kasarnya ini gue cuma manfaatin rasa bersyukur lu, gue biar nggak kufur gitu kasarnya. Tuhan ngasih gue apa yang bisa, coba gue manfaatin untuk jadi pegangan hidup. Masa nggak boleh sih kasarnya nyiptain gue aja nganjurin. Masa kita yang cuma saling ciptaan doang lu ngelarang gue untuk nafkah dari apa yang bisa itu doang. Gue nggak mau ke situ doang rananya. Ya artinya itulah perjalanan Bestiality ya. Iya, Itu perjalanan Bestiality dari awal clear sampai lah dengan kasarnya ya. clear kondisi ini ya sekarang, dan kemudian ya sempat inilah pecah lah ya bahasanya dari Bestiality. Tapi kalau menurut gua tetap sampai kapanpun Bestiality tetap dinanti gitu. Benar. Makanya penasaran juga nih Bestiality yang sekarang gitu ya kan. Kita harus tanya juga nih Nyong, Bestiality yang sekarang gimana, progresnya gimana, planningnya gimana. Pasca yang tadi lo bilang sempat vakum, kemudian malah pecah dua dan dia ada di daerah Bestial di daerah lain sampai berubah nama. Nah, Bestial versi ini nih New size ya. New size lah bahasanya. Itu gimana sih Bang sekarang kondisinya? Sebenarnya kalau misalnya untuk sekarang ya apa